Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di video singkat kami yang akan membahas mengenai teori stimulus respon yang dikemukakan oleh John Dollard and Neil A. Miller. Teori Dollard and Miller. John Dollard dan Neil A. Miller adalah dua orang pakar dari Institute of Human Relations. Mereka mengembangkan pendekatan psikoanalisis, antropologi, dan sosial dalam menjelaskan perilaku manusia. Gagasan yang mereka kembangkan adalah mengenai teori stimulus respon yang berkaitan dengan teori belajar. Biografi Neil A. Miller and John Dollard. Neil Elgar Miller lahir pada tahun 1909 di Amerika. Ayahnya merupakan seorang psikolog pendidikan. Miller mendapatkan gelar sarjana belia BA dari University of Washington pada tahun 1932. Kemudian, beliau meraih gelar Master MA dari Stanford University pada tahun 1932, serta mendapatkan gelar Dr. PhD pada Yale University dalam bidang psikologi. Beliau pernah menjadi asisten profesor psikologi di Institute of Human Relations pada tahun 1932 sampai 1935. Miller juga menerima beasiswa dari Social Science Research Council untuk mengikuti pendidikan psikoanalisis di Institute of Psychoanalysis di Wina pada tahun 1935 sampai 1936. Saat Miller bergabung dengan Institute of Human Relations of University Yale, ia mulai berkolaborasi dengan Dollard mencari cara untuk memahami teori psikoanalitik dengan pendekatan behaviorisme. John Dollard lahir pada tanggal 29 Agustus 1900 di Amerika. Ayahnya merupakan seorang masinis kereta api, yang dimana beliau meninggal juga karena kecelakaan kereta api. Dollard mendapatkan BA di University of Wisconsin pada tahun 1922. Kemudian di tahun 1930 sampai dengan 1931, Dollard meraih gelar ME dan PhD dari University of Chicago pada bidang sosiologi. Ia sempat belajar di Institut Berlin serta pernah menjadi anggota Western New England Psychoanalytic Society. Beliau juga pernah mengajar ilmu antropologi, psikologi, dan sosiologi di University Yale pada tahun 1932, lalu ditunjuk menjadi ketua bidang kajian antropologi di Institute of Human Relations. Pada tahun 1948, beliau menjadi profesor di bidang psikologi. Kita akan membahas mengenai struktur kepribadian yang dicetuskan oleh mereka. Apa sih struktur kepribadian dalam teori stimulus respon oleh Dollard dan Miller? Elemen struktur kepribadian dalam teori mereka adalah kebiasaan atau habit yang memiliki sifat struktural. Dollard dan Miller memusatkan teorinya mengenai proses belajar dan pentingnya kelompok habit dalam membentuk stimulus dan respon verbal. Mereka juga mempertimbangkan dorongan sekunder sebagai bagian dari kepribadian yang relatif stabil. Kita akan membahas mengenai dinamika kepribadian. Dalam teori Dollard dan Miller ada dinamika kepribadian, cukup banyak ya teman-teman. Yang pertama itu motivasi dorongan. Yang kedua, proses belajar, ketiga, proses mental yang lebih tinggi, keempat, model konflik, dan yang terakhir adalah ketidaksadaran. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu motivasi dorongan. Pusat perhatian dari teori Dollard dan Miller adalah motif-motif penting seperti kecemasan atau dorongan. Dalam menganalisa perkembangan dan elaborasi kecemasan, mereka berusaha menggambarkan proses umum yang mungkin berlaku untuk semua motif. Mereka juga mengemukakan bahwa bukan hanya dorongan primer yang diganti oleh dorongan sekunder, tetapi hadiah atau penguatan juga dapat diganti dengan penguat sekunder. Contohnya itu gimana gitu kan? Jadi, contoh dari motivasi dorongan ini adalah senyum orang tua yang bijak. Kita ini kan pasti pernah melihat senyum orang tua kita gitu kan? Kayak senyum orang tua yang bijak itu sangat-sangat membekas di hati. Itu kenapa gitu? Karena senyum orang tua yang bijak itu kita simpan dalam memori otak kita dari kita bayi sampai kita sekarang itu adalah senyum yang selalu membantu di saat kesulitan, senyum yang selalu mengamankan kita, memberi kita rasa nyaman, rasa aman, seperti itu. Dalam hal ini, senyum ini kita hubungkan dengan aktivitas seperti pemberian makan, penggantian popok, dan kegiatan keamanan lainnya seperti pelukan atau hiburan di kala kita sedih. Makanya, senyuman ini menjadi penguat sekunder yang kuat bagi kita hingga saat ini. Nah, ada juga nih yang penting untuk dicatat teman-teman. Efektivitas penguat sekunder dalam memperkuat perilaku tidak bersifat permanen.
Seiring waktu, penguat sekunder dapat menjadi kurang efektif kecuali masih ada penguat primer yang berlangsung secara bersamaan. Dalam dinamika kepribadian ada proses belajar. Menurut Dollard dan Miller, untuk belajar seseorang harus menginginkan sesuatu, want something, melihat sesuatu, notice something, melakukan sesuatu, do something, dan yang terakhir, mendapatkan sesuatu, get something. Nah, berdasarkan prinsip inilah, dirumuskan ada 4 konsep dalam teori belajar, yaitu yang pertama, drives. Drives itu merupakan stimulus yang berasal dari dalam diri organisme dan mendorong terjadinya aktivitas. Jadi, drives ini internal, dia sifatnya, bukan eksternal. Kekuatan drives ditentukan oleh stimulus yang memicunya. Tergantung apa stimulus yang didapatkan, maka drives ini juga bisa kuat dan juga bisa lemah. Selanjutnya ada cue. Cue itu adalah stimulus yang memberikan petunjuk mengenai perlunya melakukan respons yang tepat. Hal ini berfungsi sebagai isyarat dalam proses belajar, dan kekuatan cue itu bervariasi, teman-teman. Variasi ini mempengaruhi bagaimana nantinya reaksi akan dihasilkan, apakah itu reaksi yang positif atau reaksi yang negatif. Oke, yang ketiga ada respons. Respons di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang menyatakan bahwa sebelum respons dapat dihubungkan dengan stimulus tertentu, respons tersebut harus terjadi terlebih dahulu. Dalam kondisi tertentu, sebuah stimulus dapat memicu serangkaian respons yang berurutan, yang disebut sebagai initial hierarchy of response. Dari proses belajar menurut teori stimulus respon oleh Dollard dan Miller adalah reinforcement atau penguatan. Pasti kita udah nggak asing ya sama kata reinforcement ini. Secara garis besar kata ini itu bisa kita maknai sebagai hadiah atau hukuman gitu. Jadi dalam teori proses belajar Dollard dan Miller, reinforcement merupakan pengurangan dorongan yang menjadi syarat mutlak untuk penguatan. Reduksi drive ini penting untuk proses pembelajaran. Kita akan membahas mengenai proses mental yang lebih tinggi gitu. Jadi proses mental yang lebih tinggi ini ada 4, dibagi 4. Yang pertama itu adalah perluasan stimulus atau generalisasi stimulus. Itu apa sih gitu? Jadi generalisasi stimulus ini adalah respons yang dipelajari sehubungan dengan suatu stimulus yang dapat digunakan untuk menanggapi stimulus lain yang memiliki kemiripan ciri fisik. Semakin mirip stimulus lain tersebut dengan stimulus yang asli, semakin besar kemungkinan terjadinya generalisasi perilaku, emosi, pikiran, ataupun sikap. Kemudian ada reasoning. Reasoning itu adalah proses pemecahan masalah yang lebih efisien dan tidak lagi membutuhkan metode coba-coba. Proses berpikir yang sering disebut sebagai alur berpikir terjadi sebelum individu mengambil tindakan. Reasoning sendiri memungkinkan seseorang untuk menguji berbagai alternatif respons tanpa harus mencobanya secara langsung, sehingga membantu dalam pemilihan tindakan. Selain itu, reasoning memudahkan perencanaan, menekankan tindakan yang akan datang, dan mengantisipasi respon yang tidak efektif. Yang ketiga dari proses mental yang lebih tinggi adalah bahasa. Bahasa ini bisa berupa ucapan, pikiran, tulisan, maupun sikap tubuh. Atau mungkin kita lebih mengenal itu bahasa verbal atau juga bahasa non-verbal. Bahasa merupakan respons isyarat yang penting setelah proses reasoning sebelumnya. Dua fungsi utamanya sebagai respons isyarat adalah generalisasi dan diskriminasi. Dengan memberikan label yang sama pada dua atau lebih kejadian yang berbeda, seseorang dapat melakukan generalisasi dalam sebuah respon. Sebaliknya, memberikan label yang berbeda pada kejadian yang hampir sama memaksa individu untuk merespon kejadian tersebut dengan cara yang berbeda atau melakukan diskriminasi. Diskriminasi inilah yang akan menghasilkan respons yang bervariasi. Perbedaan antar stimulus dipengaruhi juga oleh faktor sosiokultural. Jadi ini bisa membahas tentang persepsi ya teman-teman. Jadi yang terakhir adalah drive sekunder, di mana perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan primer, tetapi dorongan sekunder itu juga berperan penting. Terkadang dorongan sekunder bahkan dapat menggantikan dan menutupi dorongan primer karena kekuatannya yang bisa saja lebih besar. Namun, dorongan sekunder ini bisa melemah jika tidak mendapatkan penguatan setelah berulang kali. Contohnya nih, ketika seorang anak berusaha mendapatkan kasih sayang orang tuanya, ia membantu ibunya memasak. Namun, jika sang ibu tidak memberikan respon positif seperti pujian sebagai penguatan, anak tersebut bisa merasa kecewa dan akhirnya tidak mau lagi membantu ibunya. Oke, selanjutnya kita akan membahas model konflik. Menurut Dollard dan Miller, konflik menghambat seseorang untuk merespons secara normal. Dan ada 3 bentuk konflik, yaitu konflik pendekatan, penghindaran. Gimana sih konflik ini? Konflik ini adalah ketika seseorang dihadapkan pada pilihan yang memiliki nilai positif dan negatif dalam waktu yang sama. Contohnya, seseorang memutuskan untuk belajar mengemudi mobil memiliki sisi positif, yaitu dapat mengemudikan mobil sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Namun, sisi negatifnya adalah jika terjadi masalah saat mengemudi, ia harus menghadapinya sendiri, padahal sebenarnya ia mungkin memerlukan bantuan. Kemudian ada konflik penghindaran, di mana seseorang dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama negatif. Contohnya itu ketika seseorang mengalami sakit gigi, ia merasakan ketidaknyamanan jika tidak pergi ke dokter. Namun, ia juga merasa takut berkunjung ke dokter karena berbagai hal menakutkan, seperti
gigi ataupun ucapan-ucapan orang tentang seramnya datang ke dokter gigi gitu. Yang ketiga ada konflik pendekatan-pendekatan. Ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama positif. Contohnya itu seseorang yang diterima di dua universitas dengan fakultas yang diinginkannya, maka ia harus memilih salah satu. Meskipun kedua pilihan tersebut positif, ia mungkin memilih universitas yang lebih dekat dengan rumahnya. Nah, pasti ini udah kejadian sih di kita ya, benar kan? Oke. Menurut Safarina 2022, ketiga bentuk konflik tersebut mengikuti 5 asumsi dasar mengenai tingkah laku konflik, yaitu yang pertama ada kecenderungan mendekat atau gradient of approach. Kecenderungan mendekat ini adalah semakin mendekat seseorang dengan tujuan positif, maka semakin kuat dorongannya untuk mendekat. Yang kedua adalah kecenderungan menghindar, di mana semakin dekat seseorang dengan stimulus negatif, semakin kuat dorongannya untuk menghindar. Selanjutnya ada peningkatan gradien penghindaran, di mana kenaikan dalam kecenderungan menghindar lebih besar dibandingkan kenaikan dalam kecenderungan mendekat. Selanjutnya ada peningkatan dorongan. Meningkatnya motivasi untuk mendekat atau menghindar akan memperkuat kecenderungan tersebut pada semua jarak dari tujuan. Dan yang kelima, respon bersaing. Ketika ada dua respon yang bersaing, respon yang lebih kuat yang akan muncul. Walaupun pendekatan Dollard dan Miller berbeda dengan pendekatan Freud dalam menganalisis teori ketidaksadaran, Dollard dan Miller tetap menilai bahwa faktor ketidaksadaran sangatlah penting. Mereka membagi ketidaksadaran menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah ketidaksadaran terdiri dari hal-hal yang tidak pernah disadari. Jadi benar-benar memang ketidaksadaran gitu. Dan yang kedua, ketidaksadaran mencakup hal-hal yang pernah disadari, namun tidak bertahan, sehingga menjadi tidak disadari akibat dari represi. Adakah yang masih ingat represi? Jadi represi itu adalah salah satu defense mechanism yang lagi-lagi dicetuskan oleh Sigmund Freud, di mana pertahanan ini mengusir pikiran dan perasaan yang menyakitkan atau mengancam dari kesadaran kita. Perkembangan kepribadian. Miller membagi perkembangan menjadi 3 elemen utama, yaitu perangkat init, respon sederhana, dan primary process. Dollard and Miller melihat transisi dari bayi yang sederhana menjadi individu dewasa yang kompleks sebagai proses yang menarik, yang banyak dibahas dalam karya-karya mereka. Bayi memiliki 3 repertoire tingkah laku dasar yang sangat penting. Yang pertama, refleks spesifik. Bayi memiliki refleks tertentu yang merupakan respon otomatis terhadap stimulus tertentu. Misalnya, ketika pipi bayi disentuh, ia akan memutar kepalanya ke arah sentuhan tersebut. Yang kedua, refleks bawaan yang hierarki. Ini merujuk pada kecenderungan bayi untuk memberikan respon tertentu terhadap stimulus sebelum melakukan respon lainnya. Contohnya, bayi akan berusaha menghindari stimulus yang tidak menyenangkan sebelum mulai menangis. Yang ketiga, dorongan primer. Dorongan ini adalah stimulus internal yang kuat dan bertahan lama, seringkali terkait dengan kebutuhan fisiologis. Dorongan ini mendorong bayi untuk bertindak meskipun tidak menentukan tindakan spesifik yang harus diambil. Contohnya, ketika bayi merasa lapar atau haus, ia akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, konteks sosial. Kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa dan memberikan respon isyarat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, di mana mereka tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang erat antara perilaku individu dan lingkungan sosio-kultural mereka. Yang ketiga, situasi pembelajaran. Seperti teoritisi psikoanalitik, Dollard dan Miller menganggap 12 tahun kehidupan awal sangat penting dalam menentukan tingkah laku dewasa. Ada banyak peristiwa di mana konflik mental parah yang tidak disadari dapat timbul. Dollard dan Miller mengemukakan 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan juga gangguan emosi, yaitu yang pertama, situasi makan atau feeding situation. Merupakan situasi pertama yang banyak mengajarkan sesuatu. Contohnya, jika anak yang menangis kelaparan tidak segera diberi makan, akan belajar bersikap apatis dan juga gelisah. Sebaliknya, situasi pemberian makanan yang memuaskan dan tepat menjadi dasar belajar sikap sosial dan cinta. Tapi, bayi yang diberi makan sebelum lapar mungkin tidak pernah belajar menghargai nilai makanan serta kurang menghargai kehadiran ibunya. Akibatnya, kurang berkembangnya rasa sosial. Hal penting yang perlu diingat adalah bayi belajar banyak hal dari rasa lapar dan pengaturan makanannya disebut rahasia belajar pada usia awal atau secret learning of the early years. Yang kedua, pendidikan kebersihan atau cleanliness training. Belajar mengontrol proses urinasi dan defekasi merupakan tugas yang kompleks dan sulit bagi bayi. Toilet training dianggap sangat penting bagi banyak orang tua.
anak yang gagal atau lambat menguasai keterampilan ini cepat dihukum, sehingga mengembangkan asosiasi orang tua dengan hukuman. Yang ketiga, pendidikan seks awal atau early sex training. Tabu mengenai masturbasi yang membuat anak merasa sangat berdosa sesudah melakukannya bersumber dari orang tua yang menanamkan dalam diri anak kecemasan yang sangat dalam mengenai seks. Yang keempat, pengendalian marah dan agresi. Apabila anaknya marah, orang tua sering mengamuk, menghukum sehingga anak belajar menekan rasa marahnya. Tanpa rasa marah ini akan membuat kepribadian anak tidak dapat beraplikasi. Yang pertama, bagaimana neurosis dapat dipelajari. Dollard dan Miller memandang tingkah laku normal dan neurotik dalam satu kontinum, dan bukannya dua hal yang terpisah. Nah, ada 3 cara yang bisa dipakai orang melakukan represi agar tidak muncul pikiran-pikiran yang menimbulkan kecemasan. Yang pertama, memberi nama lain atau mislabeling. Kehilangan uang dalam jumlah yang besar, dikatakan sedikit, agar tidak timbul kecemasan yang karena disebabkan oleh hilangnya yang tidak sedikit tersebut. Yang kedua, respon pengganti atau response substitution. Kecelakaan membuat kaki menjadi pincang dan gerak dengan berjalan diganti dengan gerak naik motor tanpa mengenal lebih, atau tidak timbul kecemasan karena tidak perlu berjalan. Yang ketiga, tidak memikirkan atau not thinking. Contohnya, marah karena difitnah, tidak memikirkan fitnahan itu sehingga tidak timbul kecemasan karena tidak memikirkan fitnah yang terjadi. Selanjutnya ada psikoterapi. Meskipun istilah-istilahnya berbeda, Dollard dan Miller memakai kondisi dan prosedur kondisi terapeutik konvensional, terapis yang simpatetik dan permisif, mendorong pasien untuk berasosiasi bebas dan adapun kesimpulan dari teori yang telah dijelaskan tadi adalah teori ini menekankan bahwa perilaku tidak hanya dipicu oleh rangsangan eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh dorongan internal dan kebutuhan psikologis. Pemahaman ini menunjukkan pentingnya interaksi antara faktor eksternal dan internal dalam menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi di sekitarnya.